Pengertian polarisasi sosial. Polarisasi kelompok juga dapat terjadi karena perbandingan sosial, yaitu menilai pendapat dan kemampuan seseorang dengan cara membandingkannya dengan pendapat dan kemampuan orang lain. Polarisasi kelompok adalah gejala mengumpulnya pendapat kelompok pada satu pandangan tertentu. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Orang cenderung membuat keputusan lebih berani ketika mereka berada dalam kelompok daripada mereka sendiri. Polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok, gerakan sosial, atau gerakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adidik Manir Madini, NIM 1820201043. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian amuk massa berdasarkan dengan topik makalah evaluasi yang sudah kami paparkan. Jadi pengertian amuk massa menurut Gray tahun 1965 dijelaskan bahwa amuk massa ini adalah manifestasi dari kekecewaan yang mempunyai kesamaan denyut psikis yang menitikberatkan terhadap kesamaan orientasi yang muncul sebagai hubungan kausalitas, atau dapat dijadikan pengertiannya bahwa amuk massa ini bisa terjadi akibat timbal balik dari perasaan yang sama atas perlakuan. Dalam wacana sosial politik, amuk massa lebih banyak diakibatkan proses sosial yang menekan masyarakat. Jadi bisa kita perumpamakan, seandainya pemerintah membuat keputusan kebijakan atau keputusan pembangunan yang ternyata menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu tentu saja dapat menimbulkan amukan massa di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan membentuk atau melakukan tindakan demonstrasi dalam upaya membela atau upaya menyampaikan keluh kesahnya terhadap kontroversi pada keputusan kebijakan tersebut. Itu bisa saja kita anggap sebagai amukan massa. Sekian penjelasan dari saya, dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rifki Abdullah dari Prodi Administrasi Publik NIM 1820/1044. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus perubahan RUU KPK dan KUHP. Permasalahan kontroversial perubahan RUU KPK dan KUHP menimbulkan amukan massa dikarenakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Amukan massa dalam hal ini adalah mereka berusaha menyatukan pemikiran mereka dan mengatakan kepada elit pejabat atau elit politik tertentu dalam hal ini untuk mencegah terciptanya keputusan yang cukup ekstrim yang menimbulkan polarisasi dan amukan massa yang lebih besar ke depannya. Beberapa pasal RUU KUHP memiliki kontroversi di masyarakat yang menimbulkan polarisasi dan amukan massa, di antaranya yaitu yang pertama pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang kedua pasal perzinahan atau kumpul kebo, yang ketiga pasal penistaan agama, yang keempat pasal tentang gelandangan, yang kelima pasal tentang kebebasan pers dan berpendapat. Ada selanjutnya pasal tentang menunjukkan alat kontrasepsi, bunyi pasal 414. Kemudian ada pasal pembiaraan unggas, pasal 278 terkait gangguan terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan. Kemudian ada pasal tentang korupsi, pasal tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUHP. Selanjutnya ada pasal tentang santet, tindakan santet bagi orang yang menawarkan jasa ilmu hitam bisa diancam pidana. Hal itu tertuang pada pasal RUU KUHP 252. Kontroversial pada RUU KPK yang dianggap melemahkan diantaranya: yang pertama, korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime. Yang kedua, kewenangan pimpinan KPK dibatasi. Yang ketiga, kewenangan menggeledah, menyita, dan menyadap dipangkas. Kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan. Pegawai KPK tunduk pada UU ASN. Peran Dewan Pengawas terlalu dominan, kewenangan menerbitkan SP3, dan yang terakhir yaitu perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba terhenti. Pasal-pasal tersebut bisa dikategorikan sebagai permasalahan atau isu polarisasi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan amukan massa dikarenakan dalam penolakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang tersebut telah terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Dengan adanya demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia dikarenakan beberapa faktor bahwa undang-undang tersebut diantaranya ada yang tidak penting, bahkan juga dapat melemahkan posisi KPK sebagai pemberantas korupsi di tanah air.
Saya Siti Fatimah Sabilillah dengan NIM 1820201051. Masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kesempatan berpendapat dan demokrasi sebagaimana mestinya. Serta dengan demonstrasi yang digelar di seluruh Indonesia tersebut, didapatkan beberapa poin yang diberikan mahasiswa kepada pemerintah dan DPR. Di antaranya, yang pertama, mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP. Yang kedua, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan. Yang ketiga, menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Yang kelima, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Yang keenam, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Yang ketujuh, mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang kedelapan, mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Wamenkumham Profesor Edward Omar Syarif Hari mengaku tim rumus pemerintah telah merevisi sejumlah ketentuan dalam draft RUU KUHP setelah melakukan sosialisasi di 12 kota, belum mempublikasikan draft RUU KUHP karena draft RUU KUHP terbaru ini belum diserahkan kepada DPR. Direktur ICJR yang bernama Erasmus Napitupulu mengatakan kegiatan sosialisasi RUU KUHP yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM di 12 kota karena tidak ada kejelasan dan Erasmus berpendapat publik perlu mengetahui sejauh mana proses kajian dan pembaruan RUU KUHP selama 2 tahun setelah ditunda pengesahannya karena penolakan masyarakat pada September 2019. Perkembangan RUU KPK saat ini. Pada bulan Mei 2021 lalu, dari total 7 perkara yang dibacakan, bahwa Hakim MK hanya mengabulkan sebagian permohonan uji material terkait penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas. Ketentuan itu diatur dalam pasal 12B, pasal 37B ayat 1 huruf B, dan pasal 47 ayat 2 UU KPK nomor 19 tahun 2019. Terkait dalil adanya pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam penyusunan UU KPK serta tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan lembaga terkait. Mahkamah menyebut seharusnya permohonan menempuh jalur pengujian material. Namun pada 16 Juli lalu, aliansi dari BEM seluruh Indonesia mengadakan demonstrasi secara besar-besaran untuk memberi dukungan terhadap 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan KPK dan sangat disayangkan menurut BEM tersebut terkait polemik TWK.